Selamat kembali bergabung di catatan Abraham Silaban. Kasus kematian tak wajar Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat memasuki babak baru usai ditetapkannya istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka. Polisi menyebutkan Putri Chandrawati diduga terlibat dalam perencanaan pembunuhan Brigadir Yosua, bahkan menjanjikan imbalan kepada Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Meski demikian, sebulan perkara ini berjalan, bukannya semakin transparan, malah semakin membingungkan karena munculnya beberapa kejanggalan. Saya akan coba rangkum, ada beberapa hal yang dirasa ganjil ataupun kejanggalan dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Yang pertama, tidak ada tanda-tanda penganiayaan ataupun penyiksaan dalam hasil otopsi ulang. Dokter forensik menyatakan bahwa tidak ada luka lain selain luka tembak yang terdapat di dalam tubuh almarhum Brigadir Yosua. Hal ini dinilai mencurigakan karena dalam beberapa kesempatan kuasa hukum almarhum Brigadir J mengungkapkan adanya indikasi penganiayaan dari jari-jari yang patah dan juga luka termasuk memar di beberapa bagian tubuh almarhum Brigadir J. Yang kedua, motif pembunuhan berencana yang belum dibuka hingga saat ini. Disebutkan motif sensitif alias pelecehan yang terjadi di Magelang menjadi latar belakang pembunuhan Brigadir Yosua. Nah, ini menarik karena sebelumnya disebutkan di Duren 3, malah kini kejadiannya di Magelang. Nah, ini apalagi ya? Yang ketiga, barang bukti pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua belum dibuka hingga saat ini. Terakhir, barang bukti yang dipertontonkan ke muka publik adalah di Polres Jakarta Selatan, 2 senjata api jenis Glock. Hingga saat ini, ketika itu semua terbongkar sebagai bentuk kebohongan, belum ada gelar barang bukti. Polisi menyatakan bahwa barang bukti adalah untuk kepentingan pro justisia, alias hanya dibuka di pengadilan. Keempat, penampakan para tersangka. Kelima tersangka hingga hari ini belum diperlihatkan ke hadapan publik. Tentu publik penasaran, apakah Ferdy Sambo sudah mengenakan rompi tahanan? Pasalnya, dalam kasus Red Notice Joko Chandra, ada 2 jenderal polisi yang terlibat. 2 jenderal polisi tersebut, yaitu Kadif Hub Inter Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte, dan juga Brigjen Prasetyo Utomo, terpaksa harus mengenakan rompi oranye. Pertanyaan publik adalah, apakah perlakuan serupa akan diterima oleh Irjen Pol Ferdy Sambo? Kelima, pengaruh Ferdy Sambo masih begitu kuat. Mencuat ada isu 900 miliar ditemukan di dalam bunker kediaman Ferdy Sambo. Belakangan ini ditepis oleh polisi yang menyatakan hal itu adalah hoax. Namun publik tetap curiga. Pasalnya, ada upaya pemberian amplop coklat kepada anggota LPSK dan hal serupa ditakutkan akan terulang kembali kepada pihak-pihak yang punya kepentingan untuk pengungkapan kasus kematian tak wajar Brigadir Yosua. Berangkat dari kekhawatiran tersebut, maka transparansi adalah hal mutlak yang harus dikedepankan dalam pengungkapan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Mengingat persidangannya akan digelar tidak lama lagi, sudah sepatutnya hakim memberikan akses kepada publik untuk menyaksikan jalannya persidangan. Demi public trust, tidak ada jalan lain selain membuka persidangan seluas-luasnya kepada publik. Saya pun mendorong agar hakim memberikan akses kepada media massa untuk bersiaran live ataupun bersiaran langsung dari awal para terdakwa dihadapkan ke meja hijau sampai pada akhirnya ketuk palu vonis hakim dibacakan. Mekanisme persidangan yang pernah dilakukan dalam sidang kopi sianida, kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso 2016 silam harus diulang kembali
dalam kasus yang melibatkan Irjen Verdi Sambo. Karena mungkin hanya dengan cara itulah publik bisa menemukan jalan keadilan. Karena bagaimanapun, kebenaran dan keadilan harus berdiri tegak sekalipun dunia binasa. Credo fiat et justitia ferat mundus. Keadilan harus ditegakkan sekalipun dunia binasa. Sekalipun prosesnya lelah. Tapi jangan lengah dan jangan mau kalah demi terwujudnya kebenaran dan keadilan. Demikian catatan Abraham Silaban. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.